Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, sholatan wa salaman ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadratul Mukarram, para alim ulama, wajib khusus Jumatan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Mulyadi FM selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Ihsan. Yang saya hormati seluruh dewan juri yang arif Najwa. Yang saya hormati seluruh peserta festival dai, rekan-rekan kita IPNU, IPPNU, serta seluruh hadirin yang insya Allah masuk surga. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimahullah, perlu panjenengan sedoyo ketahui bahwasannya masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, masa yang penuh dengan cita-cita, dan masa yang penuh dengan romantika cinta. Indahnya masa muda dihiasi dengan fisik yang kuat, berjalan pun masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, wajah cantik memikat, walaupun ada sedikit jerawat, tapi itu tidaklah gawat. Karena apa hadirin? Karena masih banyak obat di apotek terdepan. Betul apa betul hadirin? Hadirin rahimahullah, masa muda adalah masa yang tiada duanya. Namun bagaimanakah kondisi generasi muda saat ini? Banyak pemuda dewasa di luar sana secara pemikiran telah teracuni dengan doktrin-doktrin berbahaya seperti radikalisme, ateisme, pragmatisme, hedonisme, dan isme-isme yang lainnya. Nauzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini banyak kita dengar istilah generasi milenial. Apa itu generasi milenial? Ada yang tahu hadirin? Yang di belakang ada yang tahu apa itu generasi milenial? Ya, generasi milenial adalah generasi yang lahir antara tahun 1980 hingga sekitar tahun 2000-an. Jadi sekarang ini sedang berusia sekitar 19 sampai dengan 39 tahun. Generasi ini lahir pada saat teknologi berkembang sangat pesat. Internet, smartphone, gadget seakan menjadi hal yang paling utama. Seperti istilah yang digunakan oleh Gus Nadir, smartphone tidak lantas membuat kita menjadi smart. Kita kadang terjebak, kecerdasan kita dikalahkan dengan smartphone. Maraknya game online, sosial media seperti Facebook, WhatsApp, game PUBG, Instagram, hingga Telegram membuat kita semakin terlupa dengan dunia nyata. Bangun tidur, sebelum tidur lihat HP senyum-senyum sendiri. Mau makan, foto dulu, cekrik, update status selfie, update status Instastory guys. Bangun tidur, buka HP, tiba-tiba informasi, info baru. Wah, kayaknya menarik, kayaknya baru ini, masih banyak orang yang belum tahu. Tak share infonya, akhirnya di screenshot, cekrik, posting di sosial medianya. Padahal kita belum tahu kejelasan informasi tersebut. Seharusnya kita sebagai kader IPNU, IPPNU tidak seharusnya kita asal screenshot, asal repost, regram, retweet, asal share informasi tanpa kita melakukan klarifikasi dan verifikasi yang disebut dengan tabayyun. Perihal perintah tabayyun, Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, hai orang yang
periksalah dengan teliti agar kamu terhindar dari musibah, agar kamu tidak menimpakan musibah pada suatu kaum yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatannya. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk bertabayun, yakni mencari informasi apakah informasi itu sudah sesuai dengan fakta dan realita atau ternyata hanya rekayasa belaka yang dimanfaatkan untuk eksistensi semata. Masya Allah. Perlunya kita mencari informasi, yakni tak lain dan tak bukan untuk terhindar dari bahaya fitnah dan masalah yang baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan tentang bahaya fitnah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Nauzubillahi. Hadirin yang saya cintai dan mencintai saya, sebarkanlah informasi yang menginspirasi, bukan yang memprovokasi. Sebagai kader muda, sebagai kader IPNU, IPPNU, marilah kita jadikan Aswaja sebagai manhajul hidup kita yang berpegang teguh pada prinsip tawazun, ta'adul dan juga tasamuh. Hentikan penyebaran hoax yang tiada gunanya. Ketika kita sudah menemukan hoax, tolonglah itu jangan nanti disebarluaskan. Kita cari dulu, kita klarifikasi dulu, apakah info itu memang valid. Masa kita udah menemukan info, ternyata kita share, ternyata usut punya usut, setelah diusut infonya hoax alias hoax, berita palsu. Masa ada PPNU nyebarin hoax? Nauzubillahi dari hadirin yang saya cintai, marilah kita menjadi generasi muda yang cerdas bermedia, karena di tangan kita lah masa depan Indonesia berada. Jika bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, lantas kapan lagi? Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada sedikit pantun untuk penutup. Idul Fitri segera tiba, siap-siap ke rumah calon mertua.